Di video kali ini kita akan melihat contoh soal kedua, di mana soalnya adalah pada kapasitor yang ditunjukkan pada gambar 813 ini, daerah di antara kedua pelat itu diisi dengan bahan dielektrik yang memiliki permitivitas relatif itu 4,5. Lalu yang ditanya itu adalah tentukan kapasitansinya. Seperti yang lalu, ketika mencari kapasitansi itu ada 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama itu kita cari dulu rapat flux listriknya ataupun D. Untuk mencari D-nya ini, yang lalu kan kita pakai hukum Gauss, sama ini pun kita pakai hukum Gauss. Dalam hal ini, di sini kan ada dua pelat ya. Kita andaikan saja kalau pelat yang ini tuh adalah pelat yang positif, sedangkan pelat yang itu adalah pelat yang negatif, sehingga akan ada kuat medan listrik itu dari positif menuju yang ke negatif. Itu artinya rapat flux listriknya juga nanti arahnya akan seperti itu. Di sini artinya nanti DL-nya atau yang bakal dilalui itu adalah pada arah dP, di mana vektor satuannya itu adalah vektor satuan Pi. Kalau kita kembali lagi ke soalan ini, kita itu kan mencari dengan hukum Gauss ya. Kita buatkan dulu hukum Gauss-nya. Integral tertutup dari D ds sama dengan Q enclosed. Sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu ds-nya itu seperti apa. Karena arahnya seperti ini, artinya itu ds-nya itu adalah bagian yang ini. Bagian yang inilah yang memiliki arah yang tegak lurus, itu adalah berarah pi topi. Jadi ds untuk bagian yang ini, silakan kalian ingat kembali, kita masih mempergunakan koordinat silinder ya, karena ini kan bentuknya seperti potongan silinder ya. Oleh sebab itu ds-nya di sini itu kita pakai yang bagian atas ini kan dz, bagian yang menyamping ini kan dr. Berarti di sini itu adalah dr dz pada arah pi. Selanjutnya ini bisa kita langsung masukkan ke rumusan kita. Artinya di sini ini integral tertutup, integralnya 2 kali. D-nya itu yang kita cari, ds-nya itu bagian yang ini, yaitu dr dz pada arah pi topi sama dengan Q enclosed. Nah, lalu di sini dr-nya itu dari mana? Dari R1 sampai R2. Berarti kita buat R1 sampai R2. Sedangkan dz-nya itu dari 0 sampai H. Berarti di sini langsung saja 0 sampai H. Ini kalau misalnya kita selesaikan, D-nya itu kita keluarkan terlebih dahulu. Lalu yang diintegralkan yang bagian dalam dulu, yaitu si dr. dr diintegralkan itu menjadi R dari R1 sampai R2. Ini masih ada dz-nya pada arah pi topi sama dengan Q enclosed. Ini sama dengan R2 dikurang R1, dan ini bisa dikeluarkan, sehingga vektor D kali R2 dikurang dengan R1, integral dari dz itu adalah Z dari 0 sampai H pada arah R topi Q enclosed. Ini berarti sama dengan H. Berarti vektor D kali R2 dikurang dengan R1 dikali dengan H pada arah pi topi sama dengan Q enclosed. Ini Q enclosed ini kembali lagi, ini kan adalah total muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Dengan demikian, kalau misalkan di sini pada permukaan tersebut itu ada rho s atau distribusi muatan, rapat muatan yang terdistribusi pada permukaan tersebut, berarti kan Q enclosed-nya di situ adalah rho s dikali dengan A, di mana A itu sendiri adalah luasan lempeng yang ini. Luasan lempeng yang ini tuh kan H dikali R2 dikurang R1. Bagian yang ini, bagian yang lurus ini kan itu R2 kurang R1 ya.
Ini H. Berarti A-nya itu rho S kali R2 kurang R1 dikali dengan H. Ini dia Q enclose-nya. Langsung saja kita masukkan ke persamaan ini sehingga kita mendapati bahwa vektor D kali R2 kurang R1 H pada arah P topi sama dengan Q-nya itu yang ini. Rho S kali dengan R2 kurang R1 kali dengan H. Ini kan sama ya, ini bisa dicoret. Artinya apa? Artinya si rapat flux listrik atau D itu sama dengan rho S pada arah P topi. Ini yang pertama sudah kita dapatkan. Yang kedua yang kita cari itu adalah kuat medan listriknya atau E-nya. Untuk E itu kita ingat kembali bahwa si E sama dengan D dibagi dengan epsilon. Atau kalau D-nya seperti ini itu berarti E-nya sama dengan rho S dalam arah P, epsilonnya adalah epsilon 0 kali dengan epsilon R. Inilah dia kuat medan listriknya. Dan yang ketiga yang kita cari itu adalah potensial listriknya. Potensial listrik atau kita simbolkan sebagai V. Di sini itu rumusan V kita ingat sama dengan minus integral E dl. Nah, ini sama dengan minus integralnya itu kita lihat dl-nya. Nah, dl-nya di sini itu adalah arahnya seperti ini ya. Arahnya itu adalah dp. Tapi ingat kalau bagian yang ini pada silinder itu adalah rdp. Maka di sini kita buat itu rdp pada arah p topi. Inilah yang menjadi si dl-nya. Berarti kita buat dulu di sini dia menjadi E-nya itu adalah bagian yang ini semua ya. Kita tuliskan terlebih dahulu rho S epsilon 0 epsilon R arah P topi dikali dl. dl-nya itu yang ini R D P topi, di mana itu dari muatan negatif ke positif itu 0 sampai alfa ya. Kita katakan saja ujung akhirnya ini kira-kira itu definisikan sebagai alfa. Berarti dia bergerak dari 0 sampai alfa. Namun ingat di sini kita kan bergerak dari muatan negatif ke muatan positif ya, ngambil untuk potensial listriknya. Tapi kuat medan listriknya itu kan dari positif ke negatif dia arahnya. Berarti di sini ada berlawanan arah, ini berarti menjadi negatif. Jadi ini kita buat dalam kurung negatif. Menjadi positif. Sehingga hasilnya ini kita keluarkan semua beserta R-nya karena tidak ada diintegralkan. Ini sama dengan rho S kali R epsilon 0 epsilon R. Ini dp diintegralkan menjadi V. Sehingga diperolehlah V-nya itu sama dengan rho S dikali dengan R dikali dengan alfa epsilon 0 kali epsilon R. Inilah dia potensial listriknya. Berikutnya kita itu cari kapasitansinya. Kapasitansinya itu C sama dengan Q per V. Lalu kita ingat kembali Q-nya itu siapa? Sama seperti yang tadi ya, kita cari Q-nya itu siapa dia. Ingat yang tadi nih juga kita cari Q-nya itu dia siapa. Ini dia Q-nya yang mana, ini kan kita cari ya. Sehingga kita dapatkan masukkan ke dalam rumusan kita. Sekarang Q yang di sini itu kan sama dengan rho S kali A. Rho S itu siapa? Rho S itu kan sama dengan D ya. Rho S dia sama dengan D. Rho S-nya itu kan dia sama dengan D. Artinya dari rumusan yang potensial ini tadi itu bisa kita buat bahwa ternyata si rho S itu adalah V dikali epsilon 0 kali epsilon R
dibagi dengan R dikali dengan alfa. Ini dari persamaan yang ini tadi. Ini Bu buat dari persamaan ini menghasilkan nilai rho S yang ini. Yang ini dia. Lalu A-nya itu yang mana? A-nya itu integrasi dari keseluruhan ini, dari 0 sampai H, R1 sampai R2. Di sini berarti kita ingin mencari si Q-nya. Artinya ini juga merupakan suatu hasil integrasi. Karena di sini dia dari R1 sampai R2, kemudian dari 0 sampai H. Dengan ada rumusan ds-nya itu adalah dr dz pada arah P. Tapi kan kalau kita cari A, ini dr dz saja, tidak ada arahnya. Oleh sebab itu, ini kita buat merupakan integral, karena dia permukaannya, jadi dua integralnya, dari rho S terhadap ds. ds-nya ini, itu karena kita ingin mencari muatan total di dalam keseluruhan permukaan, maka dia diintegralkan seperti ini. Maka ini sama dengan integral itu ds-nya itu apa? dr dz ya, dr dz. Rho S-nya adalah yang ini semua, V epsilon 0, epsilon R, R dikali alfa, kemudian dr dz. dr-nya sendiri dari R1 sampai R2, z-nya sendiri dari 0 sampai H. Selanjutnya ini kita integralkan, yang dia merupakan konstanta ini bisa kita keluarkan. V epsilon 0, epsilon R kali alfa, ini kan konstanta ya. R-nya tidak, karena dia bisa diintegralkan dengan si dr. Berarti di sini 0 sampai H, 1 per R kita integralkan terhadap dr itu sama dengan ln R. ln R dari R1 sampai R2. Di sini masih ada si dz. Atau Q sama dengan, berarti ini kalau misalnya kita keluarkan, dia keluar menjadi V kali epsilon 0, epsilon R dibagi dengan alfa ln dari R2 per R1, di mana hasil integral dari dz itu adalah Z dari 0 sampai H. Dengan kata lain, Q-nya di situ adalah V kali epsilon 0, epsilon R per alfa ln R2 per R1. Inilah dia Q yang bakal kita masuki ke rumusan kapasitansi kita. Jadi kapasitansi kita sekarang rumusannya adalah Q yang tadi itu semua, berarti V epsilon 0 epsilon R dikali dengan H per alfa dikali ln R2 per R1 dibagi dengan V. V-nya itu saling menghilangkan, sehingga ini akan sama dengan epsilon 0 epsilon R kali H per alfa ln dari R2 per R1. Inilah dia kapasitansi untuk bentuk yang seperti digambarkan ini. Dimana di sini kan sudah diketahui ya, R1-nya 1, R2-nya 30, kemudian alfanya 5 derajat, selanjutnya itu epsilon R-nya 4,5. Ini bisa langsung dimasukkan untuk mendapatkan nilai akhir dari kapasitansinya. Inilah cara untuk mencari kapasitansi pada permukaan yang berbeda-beda bentuk kapasitornya. Ingat, tetap sama rumusannya, cari rapat flux medan listrik, kemudian kuat medan listrik, potensial listrik, dan akhirnya kapasitansinya. Namun di sini ada tambahan ya, sama seperti yang sebelumnya, ketika kita mencari kapasitansi, karena nanti potensial listriknya kita mendapatkan hasilnya dalam bentuk rho S, maka kita cari dulu total dari muatannya atau si Q-nya. Nanti kalau sudah dapat Q-nya, itu baru dimasukkan ke rumus kapasitansinya. Sama seperti soal yang sebelumnya juga demikian. Setelah dapat kuat medan listrik dan potensial itu kan dalam bentuk rho S ya, atau rapat muatan listrik. Sehingga kita cari Q-nya dengan mempergunakan cara yang sama. Namun kalau yang sebelumnya ini kita langsung masukkan A-nya itu 2pi A kali L, karena dia pada permukaan Gauss-nya itu udah jelas. Nah kalau yang ini
Ini kan dia A-nya itu yang dilingkupinya itu dari R2 sampai R1. Ini juga sama, R2 sampai R1, ini R2 sampai R1, ada dua lempeng. Nah, di dua lempeng ini kan terdapat adanya potensial listrik, makanya di sini dia diintegralkan kembali. Oke, jadi sampai di sini, nanti kita lanjutkan contoh soal yang berikutnya.